flashlightnya padam nih. Aduh, mati lampunya. Gelap bener ini. Gak kelihatan apa-apa. Jalan kemana ya? Loh, nyalain dulu deh flashlightnya. Ntar. Wah. Udah nyala nih. Mana ya? Mana ya? Ada gereja di sana. Wah, aku pengen banget bisa ke sekolah minggu lagi dan ketemu sama teman-teman di gereja. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey lagi. Hey, everybody I say. Tapi sekarang kita belum bisa ibadah di gereja dulu. Gak apa-apa deh, kita ibadah online dulu. Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Lause berharap anak-anak dan parents semua sehat, happy, dan sudah siap beribadah walaupun dari rumah saja. Hari ini Lause Cincing akan menemani kalian beribadah. Apakah anak-anak sudah siap? Apakah papa mama juga sudah siap? Wah, good. Kalau semua sudah siap, mari kita angkat kedua tangan, lipat seperti ini. Waktunya kita berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bisa berkumpul dan beribadah kembali. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami untuk belajar dan mengerti tentang firman-Mu. Bimbing kami supaya kami bisa menjadi anak yang seperti Tuhan Yesus inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Udah ada yang semangat tuh. Anak-anak semua udah gak sabar ya mau menyanyi dan memuji Tuhan. Iya kan? Lause Cincing juga jadi semangat nih. Yuk kita berdiri bersama. Gerak-gerak kepala, gerak-gerak badan. Kita mau memuji Tuhan kita satu-satunya sambil menari. Anak-anak pasti bisa. Ayo kita nyanyikan lagu He is God. I'm gonna shout it.
Anak-anak, jika listrik di rumah kalian padam dan gelap seperti ini, aduh, mau ngapa-ngapain susah ya. Jalan juga harus hati-hati. Apalagi kalau kalian sendirian, seperti Lause Cincin sekarang. Ih, takut. Pasti pengen ada papi mami yang nemenin. Atau seperti saat ini, kita nggak bisa ke sekolah. Kita juga nggak bisa ketemu guru dan teman-teman. Kita nggak bisa ke gereja. Aduh, Lause pengen sekali bisa pergi lagi ke gereja seperti itu. Apa? Anak-anak di rumah juga pengen. Coba Lause tanya, siapa yang udah rindu ingin ke sekolah minggu? Saya. Wah, banyak ya. Lause tanya lagi nih, siapa yang udah pengen main sama temen-temen di sekolah? Saya. Sama. Coba siapa yang pengen bisa jalan-jalan lagi sama keluarga? Saya. Wah, Lause juga pengen. Anak-anak juga pengen. Itu namanya harapan. Hope. Coba anak-anak katakan harapan. Aduh, ketika kita sedang susah, kita berharap bisa ada yang menolong. Ketika kita sedang sendirian, kita berharap ada yang menemani. Ketika kita sedang bermain, kita berharap bisa bermain sama teman-teman. Ketika kita sakit, kita berharap cepat sehat lagi. Itu namanya harapan. Semua manusia punya harapan. Oh iya, Lause jadi ingat tentang bangsa Israel dalam Alkitab yang sedang susah hidupnya dan berharap terjadi sesuatu. Mereka berharap lama banget loh. Anak-anak tahu nggak bangsa Israel mengharapkan apa? Hadiah? Tetot? Bukan. Uang? Bukan. Apa ya yang bangsa Israel harapkan? Pada masa itu, bangsa Israel hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Hati mereka berdosa, suka berbuat jahat, dan tidak sayang sama Tuhan. Karena dosa itu, mereka harus hidup menderita. Mereka ditangkap oleh musuh. Mereka harus pergi keluar dari negeri mereka dan bekerja di negeri asing. Mereka sangat sedih dan pengen pulang. Ketika susah, sedih, dan ingin pulang, mereka menangis dan berdoa kepada Tuhan. Mereka ingat pada janji Tuhan dan berharap pada Tuhan untuk menolong mereka. Menurut anak-anak, apakah Tuhan mau menolong? Tapi bangsa Israel kan sudah jahat dan membuat Tuhan sedih. Apa? Tuhan tetap mau tolong? Ya, kalian benar. Tuhan selalu menepati janji. Semua janji Tuhan pasti terjadi. Tapi janji yang mana ya? Nah, ingatkah anak-anak, sejak Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan dan berdosa, hidup mereka tidak lagi bahagia. Hati mereka ketakutan dan sedih karena semua dosa pasti ada hukumannya. Adam dan Hawa tidak bisa tinggal di Taman Eden. Dosa membuat manusia tidak bisa dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji suatu hari nanti Tuhan akan memberikan seorang penyelamat yang akan mengalahkan dosa, menyelamatkan, dan membuat semua manusia bisa bahagia dan dekat kepada Tuhan lagi. Yes! Lalu janji Tuhan itu juga diberikan kepada Bapak Abraham loh. Tuhan berkata, Bapak Abraham dan keturunannya akan mendapatkan berkat. Berkat itu adalah penyelamat yang akan datang untuk semua manusia. Bukan hanya itu, para nabi juga memberitahu kepada bangsa Israel untuk hidup taat dan sayang sama Tuhan. Jangan berbuat dosa. Mereka harus tetap sabar, percaya, dan berdoa kepada Tuhan saja.
Karena Tuhan pasti akan memberikan seorang penyelamat kepada mereka untuk membebaskan mereka dari dosa dan hukuman. Nabi Yesaya berkata, janji Tuhan akan terjadi melalui kelahiran seorang anak yang sangat istimewa. Anak ini mempunyai kuasa yang besar, membawa damai dan keselamatan bagi semua umat manusia. Kalian tahu nggak siapa anak yang istimewa itu? Iya, betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah janji bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah harapan bagi bangsa Israel dan bagi kita semua juga loh. Seperti sekarang ini, banyak manusia yang berbuat dosa dan jahat. Banyak yang sedang susah, takut, sedih. Lagi pandemik ini juga bikin papa dan mama susah bekerja. Kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ke sekolah minggu, nggak bisa makan es krim lagi di mall, bisa sakit juga. Nah, semua orang pasti berharap bisa sehat dan bahagia. Berharap virus corona cepat pergi. Hus, hus. Kalau begitu, kita berharap kepada siapa ya? Siapa yang bisa menolong dan membuat kita tetap bahagia? Yesus. Yeay, kalian pintar. Mazmur 38 ayat 16a Berkata, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Ayo, kita ulangi sambil mengingat ayat hafalan hari ini. Mazmur 38 ayat 16a. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Kita hanya berharap dan pengen deket-deket dan sayang sama Tuhan Yesus. Jesus is our hope. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Jadi kita semua harus tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dan sayang sama kita. Wah, senangnya ya. Kalau berharap pada Yesus, kita pasti akan bertepuk tangan, menari, dan bernyanyi buat Tuhan. Ayo anak-anak, Lause mau ajak kalian bernyanyi sebuah lagu Hope in My Heart, harapan dalam hatiku. Makes me happy. Remembering makes me happy. Obeying makes me happy. You give me hope. Praying makes me happy. Remembering makes me happy. Obeying makes me happy. You give me hope. Put a hope in my heart. Can't stop clapping.
Ayo anak-anak, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami berharap dan selalu setia kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ingat ya, kita harus selalu percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kita sedang sedih atau susah, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Ia adalah pengharapan kita. Dialah juru selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa dan memberi kita kebahagiaan. Akhirnya listriknya menyala lagi di sini. Seperti hidup kita kalau berdosa, gelap, takut. Kalau ada Tuhan Yesus, kita jadi terang dan bahagia. Sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Jesus bless you all. Jesus is our hope. Bye. Can't stop singing.